Kita dipilih oleh Allah menjadi muslim yang cinta ketaatan dan amal soleh. Di saat jutaan muslim mereka mungkin tidak puasa, tidak sholat, tidak menutup aurat. Kita dipilih oleh Allah Rabbul Alamin dengan pemahaman dan akidah yang sahihah, selamat dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan dan seterusnya. Walillahil hamd, walillahil hamd. Segala pujian hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Perhatikan penghuni surga. Ketika mereka pertama kali menginjakkan kaki di surga, mereka mengucapkan sebuah zikir yang luar biasa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami sampai kami menginjakkan kaki di sini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah pada kami, mustahil kami bisa masuk surga sekarang. Itu ucapan para penghuni surga, ma'asyiral muslimin. Allah mengingatkan nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad kepada orang yang kau cintai. Nabi Nuh kurang fasih apa? Kurang soleh apa? Kurang berilmu apa? Namun beliau tidak bisa memberi hidayah kepada putranya dan kepada istrinya. Nabi Lut juga dikisahkan oleh Allah tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Istrinya kafir. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya tercinta Azar. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis ketika pamannya Abu Thalib juga Abu Lahab tidak memeluk agama Islam. Allah memilih kita dengan hidayah yang mahal ini, yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Namun kita jangan merasa aman. Apakah kita kelak diwafatkan dalam keadaan muslim bertauhid, atau waliyadzubillah ada orang-orang yang ternyata beramal amalan penghuni surga, namun di endingnya ternyata beramal amalan penghuni neraka. Atau sebaliknya, seseorang yang beramal amalan penghuni neraka ternyata endingnya adalah Allah berikan hidayah dan dia memeluk Islam. Sebagaimana Nabi ketika Nabi memvonis di perang Uhud, Nabi robek pelipisnya, giginya patah, dan Nabi mengusap darahnya sambil memvonis, la yuflihu qaumun, tidak mungkin mereka beruntung, alias tidak mungkin mereka dapat hidayah, tidak mungkin mereka masuk surga, tidak mungkin mereka beruntung. Siapa yang dimaksud oleh Nabi? Siapa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal, Amr bin As, Khalid bin Walid. Ternyata yang Nabi sebut keempat-empatnya ternyata Allah berikan hidayah masuk Islam. Sebuah kisah yang mengharukan. Abu Bakar Siddiq, beliau punya bapak di Mekah 13 tahun, 8 tahun di Madinah, tidak masuk Islam bapaknya. Ketika Nabi membebaskan kota Mekah tahun ke-8, maka Nabi datang ke Mekah. Tiba-tiba dia datang kepada Nabi menjulurkan tangannya dan berbaiat bersyahadat Allahu Akbar. Lalu ketika Abu Quhafah menjabat tangan Nabi, Abu Bakar menangis hebat. Lalu Nabi SAW berkata, "Ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar?" Lalu kemudian Abu Bakar menjawab sebuah ucapan yang luar biasa. "Demi Allah ya Rasulullah, seandainya tangan yang menjabat tanganmu hari ini adalah tangannya pamanmu yaitu Abu Thalib, dan Allah membuatmu senang dengan masuk Islamnya Abu Thalib, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai, yaitu engkau senang daripada bapakku yang masuk Islam." Salah satu ulama madhab ahlu hadis, ulama ahlu sunnah, Ahmad bin Hanbal, ketika beliau wafat, beliau mengatakan la ba'du, la ba'du, la ba'du. Beliau 3 kali mengatakan tidak sama sekali. Lalu sang anak pun mendekat pada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa Anda mengigau dalam sakarat ini?" Imam Ahmad menjawab kepada putranya, "Wahai putraku, tadi setan datang, iblis, kemudian menyampaikan kepadaku, dia berbisik kepadaku, menghujamkan di hatiku, hai Ahmad, qad futtani, hai Ahmad, bahwa engkau sudah lolos dari godaanku." Maka Imam Ahmad menjawab, "Tidak sama sekali, belum." Kemudian setan mengatakan, "Engkau sudah lolos, engkau hebat, mumtaz." Ini untuk menumbuhkan apa? Ujub takabur pada diri Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan, "La, tidak sama sekali." Sampai kerongkongan atau sampai jawab minta pada selain Allah. Jangan bergantung kepada benda-benda.